Bab 1. Kembali, Raja Tianxia. Kota Jiang di bulan Juli, panas seperti api. Di dalam kerumunan orang, seorang pemuda bertubuh kurus diam-diam menatap kota yang familiar juga asing ini. Sudah 15 tahun, aku akhirnya kembali, 7 kakak perempuanku, apa kalian semua baik-baik saja? Pemuda itu bergumam pelan. Dia bernama Louis Lu, seorang yatim piatu, sejak kecil tumbuh di panti asuhan, memiliki 7 orang kakak perempuan tanpa ikatan darah yang memperlakukannya seperti adik kandung. Saat mereka kecil, permainan yang paling mereka suka adalah bermain rumah-rumahan dengan Louis Lu, serta berjanji, setelah dewasa akan bersama-sama menikah dengan Louis Lu. Saat itu Louis Lu baru berumur 5 tahun, berkata dengan suara kekanak-kanakan, kita bukan anak umur 3-4 tahun lagi, ucapan harus bisa dipegang. Akhirnya para kakak-kakak mengaitkan kelingking dengannya, yang menyesal adalah anjing. Seperti ini, Louis Lu kecil setiap hari berharap tumbuh besar, sampai sebuah kebakaran besar menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Dalam kebakaran itu, kakak-kakak awalnya bisa berlari keluar, namun demi kembali mencarinya, pada akhirnya mereka juga terjebak dalam lautan api. Louis Lu kecil sangat ketakutan, menangis keras. Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, kakak pertama tetap memeluknya, menghiburnya agar dia jangan takut. Api besar berkobar menyala. 8 anak kecil berpelukan erat, dengan cepat pingsan tersedak asap pekat. Saat Louis Lu membuka matanya sekali lagi, di depannya tetap ada lautan api, namun yang berbeda adalah, di depannya tidak tahu sejak kapan muncul seorang pendeta Tao tua. Pendeta Tao tua berdiri di dalam api yang membara, baju di tubuhnya tak disangka tak rusak sedikit pun. Louis Lu kecil terkejut, mengira dirinya berhalusinasi, sampai pendeta Tao tua itu berkata, aku bisa menyelamatkan kakak-kakakmu, syaratnya adalah kamu harus berguru padaku. Kalimat ini seperti tali penyelamat, Louis Lu kecil tanpa berpikir langsung menyahut setuju. Saat itu dia masih belum menyadari, kehidupannya akan sepenuhnya berubah. Setelah meninggalkan panti asuhan, pendeta Tao tua membawa Louis Lu ke sebuah kuil Tao, mengajarinya ilmu medis, bela diri, teknik spiritual, bahkan masih menyuruhnya berlatih sebuah latihan tanpa nama. Dia tinggal selama 10 tahun. Louis Lu berusia 15 tahun, mengira dirinya akhirnya bisa kembali ke kota Jiang lagi, siapa tahu pendeta Tao tua kembali mengirimnya ke medan perang di perbatasan. Begitu tinggal, 5 tahun lagi. 5 tahun hidup militer, pertempuran berdarah, sebuah organisasi kuat bernama Tianxia bangkit. 36 Gang Tianxia, disebut Jenderal Dewa, menguasai 4 wilayah, sejak itu tidak ada orang yang berani membuat kejahatan di negara Long. Sedangkan raja mereka, Kaisar Dewa Louis, sudah kembali ke tempat kenangannya di masa kecil, kota Jiang. Louis Lu mengingat berbagai kenangan dulu, seperti sedang bermimpi. Sungguh. Bila bukan sungguh terjadi pada dirinya, pengalaman seperti ini keluar dari mulut siapapun, dia akan merasa sangat tidak masuk akal. Panti asuhan cahaya mentari. Masih ada. Namun suasana hati Louis Lu sangat rumit. Kebakaran besar 15 tahun yang lalu membuat panti asuhan mendapatkan perhatian yang besar, orang-orang peduli dari berbagai lapisan masyarakat menyumbang, membangun ulang panti asuhan. Bangunan yang dulu sederhana itu berubah menjadi gedung kecil sekarang, berbagai kondisi dan fasilitas jauh lebih baik dibandingkan dulu, namun pada akhirnya bukan lagi tempat familiar Louis Lu dulu. Namun, saat Louis Lu melihat senyum polos di wajah anak-anak itu, rasa asing di hatinya seketika menghilang. Dia seakan melihat dirinya dan kakak-kakak saat masih kecil. Ternyata semuanya tidak berubah, panti asuhan tetaplah tempat yang penuh dengan kenangan indah itu. Louis Lu mencari staf panti asuhan, menjelaskan maksud kedatangannya. Dengan cepat, seorang wanita mengenakan kacamata rabun dekat datang ke depan Louis Lu, menatapnya dengan curiga. Aku adalah kepala panti asuhan Cahaya Mentari, permisi kamu mencari siapa? Kamu adalah kepala panti asuhan.
Louis Lu tertegun sejenak. Dalam ingatannya, kepala panti asuhan bermarga Wu, seorang kakek yang baik hati, bukan wanita di depannya ini. Wanita tua itu mengangguk berkata, "Aku sudah belasan tahun menjadi kepala panti asuhan, bukannya kamu datang mencari aku?" "Aku mencari kakek Wu." Ternyata mencari kepala panti asuhan sebelumnya, dia sudah lama pensiun. Mendengar Louis Lu mencari kepala panti asuhan sebelumnya, kecurigaan wanita itu hilang, sikapnya juga berubah jauh lebih baik. Namun Louis Lu mengernyit. Kakek Wu ternyata sudah pensiun. Lagi pula mendengar maksud wanita ini, sepertinya kakek Wu sudah belasan tahun yang lalu meninggalkan jabatan kepala panti asuhan ini. Apakah karena kebakaran itu? Louis Lu bergegas bertanya, "Kalau begitu apa kamu punya alamat kakek Wu?" Ada, kamu tunggu sebentar, aku tuliskan alamatnya padamu." Wanita itu berbalik masuk ke ruangan, tidak lama kemudian keluar membawa selembar kertas bertuliskan alamat, menyerahkannya pada Louis Lu. "Terima kasih." Mengambil alamat yang diberikan wanita itu, Louis Lu tiba di sebuah rumah penduduk. Seorang orang tua dengan tubuh bungkuk dan rambut putih sedang menyapu halaman. Louis Lu sekali lihat dapat mengenali, itu adalah kakek Wu. 15 tahun tidak bertemu, kakek Wu tak disangka sudah setua ini. Louis Lu merasa getir, mempercepat langkah kaki, namun pemandangan yang terjadi selanjutnya, membuat api amarah di dalam hatinya menyembur keluar. Saat kakek Wu sedang menyapu, seorang pemuda mengenakan kemeja bunga-bunga tiba-tiba mendorongnya keras-keras, memakinya berkata, "Barang tua, aku tahu beberapa wanita itu setiap bulan akan mengirimkan uang padamu, di mana uangnya? Di mana uangnya?" "Di siang bolong, merampok." Louis Lu sangat marah, langsung melesat mendekat, mencengkram kerah kemeja bunga-bunga pemuda itu, meraung berkata, "Bahkan merampok uang orang tua, apa kamu masih manusia? Binatang!" Uhuk-uhuk. Pemuda dengan kemeja bunga-bunga jelas tidak menduga akan ada orang yang tiba-tiba mendekat, di wajahnya muncul kilasan terkejut, namun dengan cepat berpura-pura tenang. Kamu lepaskan aku, ini urusan keluargaku." "Apa hubungannya denganmu?" "Urusan keluarga." Kali ini giliran Louis Lu yang bingung, menoleh menatap ke arah kakek Wu. Ekspresi kakek Wu sedih, menghela napas, "Bocah, dia memang bukan perampok, dia bernama Gary Wang, anak adopsiku." Gary Wang. Louis Lu menatap sebentar pemuda berkemeja bunga-bunga di depannya, akhirnya mengenalinya. Pantas saja sedikit familiar, ternyata Gary Wang yang saat masih kecil suka menindas dirinya, lalu dipukul oleh kakak-kakak hingga benjol itu. Kenapa dia diadopsi oleh kakek Wu? Louis Lu tertegun sesaat. Gary Wang memanfaatkan kesempatan